Baik, ini adalah bagian kedua dari pengenalan struktur. Setelah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai konsep dasar struktur secara umum. Berikut adalah demo penggunaan struktur. Di sini saya gunakan Notepad++ sebagai editor saya dan Turbo C++ sebagai compiler saya. Kemudian di sini saya sudah buatkan sebuah file namanya struktur.cpp, di mana sudah saya siapkan sebelumnya header filenya, kemudian main functionnya juga sudah saya siapkan, termasuk closingnya ya, di sini. Biasanya kalau kita membuat variabel biasa, sederhana saja, saya sebutkan tipe datanya dulu, dimulai dengan tipe data, kemudian nama variabelnya apa, kemudian data saya beri nilai 100 misalnya, kemudian ketika saya mau cetak, sebut saja nama variabel yang mau dicetak, kemudian selesai. Atau kalau saya mau menambahkan string sebelumnya, nilai variabel data adalah, misalnya seperti itu. Oke. Jadi inti yang mau saya fokuskan di sini adalah ketika saya deklarasikan variabel biasa, kemudian untuk mengisikan data atau inisialisasinya, saya cukup sebut dengan namanya saja, kemudian diberi nilai, kemudian setelah itu pada saat mau ditampilkan ke layar, panggil lagi namanya, nama variabelnya. Sederhana seperti itu. Kemudian kalau saya jalankan, kemudian di run, ya, nilai variabel data adalah 100. Oke, kemudian saya kembali lagi ke editor saya. Sekarang saya akan deklarasikan strukturnya. Lebih baik dideklarasikan di atas. Sesuai dengan contoh yang saya berikan di video sebelumnya. Jadi saya akan membuat struktur. Diawali dengan kata kunci struct. Nama strukturnya adalah mahasiswa. Kemudian terdapat 3 data member. Name dengan tipe integer yang saya pilih. Kemudian jenis kelamin dengan tipe karakter, kemudian string nama ya, dengan lebar 100. Kemudian tipe datanya karakter, karena dia array of karakter. Oke, berikutnya setelah selesai, structure diakhiri dengan titik koma. Jadi di sini struktur kita siap. Saya sudah membuatkan struktur, kemudian tinggal dibuatkan objeknya saja. Saya mendeklarasikan struktur di sini kasarnya ini sama saja seperti saya mendeklarasikan tipe data baru, namanya data mahasiswa. Demikian. Kemudian kalau saya buatkan sebuah variabel, atau di slide sebelumnya saya juga menyebutkan saya membuatkan objek, ini boleh saja, tapi sebenarnya penggunaan objek nanti pada saat kita sudah masuk ke pemrograman berorientasi objek. Saat ini saya gunakan kata objek karena untuk memperjelas dan mempermudah saya untuk memberikan ilustrasi. Oke, saya buatkan sebuah objek namanya MHS1. Kemudian tipenya di sini adalah data mahasiswa. Sama mirip seperti deklarasi variabel biasa. Diawali dengan tipenya. Tipenya di sini adalah sebuah struktur. Kemudian ini adalah nama variabelnya. Atau di sini saya sebut sebagai objeknya.
Kemudian MHS1 memiliki NIM, JK, dan nama sesuai dengan strukturnya. Dan untuk mengisi datanya digunakan tanda titik. Kita tidak bisa langsung memberikan data seperti ini. MHS1 sama dengan laki-laki misalnya. Tidak bisa seperti ini. Jadi kita sebutkan dulu nama objeknya, kemudian data membernya apa. JK sama dengan L. Nah, ini baru legal. Kemudian MHS1.NIM, karena isinya adalah NIM, JK, dan nama. Walaupun pada saat pengisian tidak harus berurutan ya. Saya berikan angka 1 di NIM. Kemudian untuk nama, karena saya menggunakan string di sana, saya akan menggunakan strcpy untuk menginputkan data nama. Oke, strcpy. Seperti ini. Kemudian kalau saya menggunakan strcpy berarti headernya harus ditambah. Saya includekan string.h seperti ini. Ya. Oke. Jadi nanti kira-kira akan tercipta sebuah objek baru namanya MHS1 dengan tipe data mahasiswa, di mana objeknya itu masing-masing data membernya sudah diisi. Yang pertama NIM-nya saya isi dengan 1, kemudian namanya diisi dengan EK, kemudian jenis kelaminnya diisi dengan L. Nah, ini baru pengisian. Untuk mengetahui kita harus cetak atau print datanya ke layar dengan perintah cout juga. Jadi saya akan perintahkan cout untuk menampilkan ke layar. Saya awali dengan mencetak nama dari MHS1 dot nama. Kemudian berikutnya adalah NIM-nya. MHS1 NIM. Kemudian berikutnya adalah MHS1 JK. Oke. Di akhir saya beri endline untuk memisahkan nanti datanya. Oke, seperti ini. Saya load ulang. Oke, kita run. Oke, yang tadi belum terhapus ya, saya berikan perintah clear screen dulu. Di sini sebelum mencetak. Untuk memperjelas tampilan output. Oke. Jadi ada tampilan nilai variabel data adalah 100, kemudian data mahasiswa ini didapatkan di atas tadi ketika saya mencetak nilai dari variabel data, variabel biasa yang saya contohkan di awal, kemudian ada data mahasiswa 1, kemudian ada EK, ada 1, ada L, sesuai dengan apa yang saya inputkan tadi. Oke. Kemudian di sini belum ada endline-nya. Saya tambahkan saja endline di sini untuk mempermanis tampilan. Di run ulang. Ya.
Data mahasiswa 1, Eka, 1, dan L. Demikian. Kemudian kalau saya deklarasikan sebuah objek lagi dari data dari struktur yang sama, maka saya bisa buatkan lagi di sini. Oke, saya buatkan MHS2 sekarang dengan tipe yang sama, yaitu data mahasiswa. Kalau tadi saya contohkan pengisian datanya seperti ini, jadi dari program, sekarang saya contohkan pengisian data melalui input user menggunakan perintah cin ya. Sebelumnya cout dulu. Saya tambahkan satu baris inline untuk memisahkan dari data sebelumnya. Kemudian saya mulai cin. Saya mulai dari NIM. Kemudian berikutnya adalah JK yang saya minta nanti. Kemudian saya masih bisa menggunakan cin di sini karena nanti pada saat menginputkan nama saya tidak akan menginputkan nama dengan spasi. Jadi untuk inputan sederhana saya menggunakan cin saja untuk string. Oke, demikian. Kemudian setelah itu kita printkan datanya. Untuk mempersingkat, saya copy saja. Kemudian saya edit sedikit. Seperti ini. Ya, saya load ulang. Oke, kalau di run, oke, data pertama masih diperlihatkan ya, karena saya tadi tidak menghapus perintah-perintahnya. Kemudian kita masuk ke mahasiswa kedua, di mana inputan datanya harus diinputkan oleh user. Jadi yang pertama saya inputkan NIM-nya 2 untuk mahasiswa kedua, kemudian JK tadi saya inputkan L, kemudian namanya saya masukkan Dwi misalnya. Oke, data mahasiswa kedua saya print pertama adalah nama, kemudian NIM, kemudian jenis kelaminnya. Di bekerja dengan baik programnya. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai penggunaan struktur melalui demo program. Saya simpulkan ya. Jadi tadi saya deklarasikan struktur di sini, nama strukturnya adalah data mahasiswa, kemudian member di strukturnya adalah NIM, JK, dan nama. Kemudian clear screen di sini berfungsi untuk membersihkan layar sebelum saya mencetak. Setelah itu di sini saya contohkan penggunaan variabel biasa, di mana pada saat variabel biasa namanya data dibuat, ketika dimasukkan data atau nilai ke variabel tersebut, maka cukup panggil dengan namanya saja. Kemudian ketika di print out
isi dari variabel tersebut juga cukup panggil namanya saja. Tetapi bedanya di sini ketika saya menggunakan struktur sebagai tipe data sebuah variabel atau saya buatkan objek dari struktur tersebut, namanya MH1. Jadi MHS1 nanti memiliki data membernya yaitu NIM, JK, dan nama. Demikian juga pada saat saya meng-create mahasiswa atau MHS2 dengan tipe data mahasiswa. MHS2 dan MHS1 berasal dari struktur yang sama yaitu data mahasiswa. Jadi dua-duanya memiliki data member NIM, JK, dan nama. Oke, masing-masing objek nanti untuk diakses masing-masing membernya, NIM, nama, dan JK, itu harus melalui tanda titik. Karena tanpa tanda titik kita tidak akan bisa mengakses data membernya. Oke, untuk memberikan inputan atau data ke masing-masing data member melalui pemanggilan nama objeknya, kemudian di tanda titik, kemudian nama membernya apa, setelah itu baru diisi data. Nah, kasusnya untuk yang tipe data string, ini bisa merefer ke teori string yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk yang karakter juga sama saja konsepnya seperti yang lain. Nah, pada saat di print datanya, untuk ngeprint data, jadi dipanggil dulu sama seperti tadi, kita akses dulu objeknya, kemudian nama membernya apa. Demikian juga kalau saya minta user yang menginputkan data untuk masing-masing data member dari sebuah objek. Jadi seperti ini, diakses nama objeknya apa, kemudian nama membernya apa. Oke, demikian penjelasan mengenai struktur. Mudah-mudahan dapat dimengerti.